waktu berangkat kan adiknya masih kecil tuh. Iya. Iya nggak sih, gue inget. Pas balik adiknya masih kecil. Ntar waktu di Indonesia kayak berhenti dah. Di Jerman kagak. Interstellar nih kayaknya kalau di Jerman. Halo adik-adik yang pada baru lulus kuliah, pengen kuliah di luar negeri? Sekarang kita promoin nih. Kita promoin. Sinekrim kadang-kadang bisa nih promoin apa kuliah luar negeri. Iya. Ya kembali lagi bersama saya Razmi Mardika dan teman saya Rashid Bayhaqi. Hari ini kita mau review film. Pasti sini pakai baju Hereditary, gue pakai baju Midsommar. Berarti kita mau review film apa ya? Ya film anak-anak lah. Iya. Ya anak-anak lah. Nggak Anak-anak mungkin, setan. kan? Judulnya Rentang Kisah. Filmnya tentang Gita Saf ya. Kalau pada nontonin vlognya Gita Savitri. Berdasarkan bukunya Gita Saf. Oh iya. Jadi judulnya sama, Rentang Kisah juga. Terus ya menceritakan tentang perjalanan hidupnya Gita Saf selama merantau di luar negeri, di Jerman tepatnya. Dia jadi seorang pelajar. Selama bertahun-tahun itu ada banyak masalah percintaan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Alhamdulillahnya ada Cut Mini gitu ya di film ini. Alhamdulillah. Jadi gue lebih selamat lah filmnya. Oke. Jadi kayak alhamdulillah ada Cut Mini. Jadi gue lebih nyaman nontonnya. Nah Gita Safnya sendiri sih menurut gue juga nggak masalah sih. Diperankannya sama Baby Sabina. Iya, diperankan sama Baby Sabina. Apa kayak yakin gitu, ini kayak anak SMA yang bingung gitu kan, terus kuliah di luar negeri. Masih labil lah ya. Iya labil gitu. Nah itu gue berasa sih. Sempet lah beberapa kali nonton vlognya Gita Saf, terus pas Baby Sabina memerankan dia, gue sih inget Gita Saf nih, oh ini emang Gita Saf nih caranya ya. Mungkin cara ngomongnya atau mimik wajahnya gitu. Kalau gue sih nggak terganggu lah dengan Baby Sabina. Terus Doni Damari juga ya kalau main pasti all out banget sih. Udah standarnya tinggi. Kalau gue sih lumayan lah. soundtracknya enak-enak dimasuk-masukin, dan situasi-situasinya juga ya emang mau nggak mau harus ada musiknya gitu. Montase-montase, jadi ada musik. Iya beberapa kali ada montase gitu ya. Banyak montase-montase gitu. Yang gue inget sih musiknya Trees and the Wild. Udah lama gue nggak denger si musik Trees and the Wild album pertamanya dia. Iya. Nah kita bahas Trees and the Wild aja gitu. Terus juga ada lagunya dia sendiri ya, Mas Gita Saf Ardi. sama Oh iya. Paulnya juga gitu. Si suami istri ini ada lagunya juga nyanyi gitu. Itu juga Suaranya enak. emang suara Gita Saf sama Paul ya. Itu juga enak lagu-lagunya. Jadi kalaupun gue nggak melihat gambarnya, Seenggaknya lu bisa bisa enak gitu. Itu tips ya. Maksudnya kalau lu misalnya nonton film, oh lagunya enak, tutup aja mata lu. Dapat lah gitu suasana si lagunya. Iya, suasana lagunya ya. Kalau filmnya, nah itu ini sih. dia nih. Ini dia. Yang kurangnya gitu ya. Yang kurangnya pertama. Gue dari awal nih ya, entah kenapa. Kok agak enak ya feelingnya. Enak nih feelingnya nih. Feelingnya gitu loh. enak nih, aduh nonton nih, aduh. Gue tahu Tapi nih film kayak ini. harus gua tonton sampai habis dulu nih. Tujuannya gitu. Jadi ketika di karakternya Gita Saf ini nih, wants and needs-nya apa gitu loh. Betul. Gue nggak dapet sama sekali gitu. Gue juga menebak-nebak gitu Dari sih. awal apa ya? Dia mau kuliah, terus nggak yakin, ya kan? Sama kemampuan dirinya. Taunya ngetes ITB masuk. Gimana sih anjir? Tes ITB masuk ya. Gue nggak ngerti gitu. Terus ternyata kita udah siapin kuliah di luar negeri sama orang tuanya gitu kan. Nah, kuliah di luar negeri kayak bukan dia yang pengen gitu. Saplotnya soal cinta. Iya. Tapi sampai akhir juga banyak cintanya juga. Ini gue bingung apa si latar belakang perjalanan dia belajar itu jadi latar doang, yang utamanya cintanya apa ya? Itu gak ada. Masalah keluarganya juga. Jadi Yang mana yang pengennya gitu? Aku pengen deket sama bapaknya nih, gue bingung juga nih gitu. Kalau emang film itu tentang dia kangen sama bapaknya, berarti gitu ya. Filmnya tentang itu kan, karena endingnya ya gitulah. Gitu. Nah itu tuh nggak ada dari awal gitu. Betul. Apakah ada konflik sama bapaknya? Nggak ada gitu. Jadi nggak berasa ya. Itu sih nggak ada konsistensi. Tujuan karakternya di sini mau kemana gitu. Itu paling jelas dari ngawang sih karakternya mau kemana nih. mau kemana. Jadinya ceritanya tuh nggak konsisten gitu, mau ngomongin apa gitu. Itu berdampak banget sama plot-plotnya sih. Jadi kayak setiap masalah, abis masalah cinta apalagi nih masalahnya. Iya, masalah keluarga, abis itu apalagi nih masalahnya. Kayak gitu aja, kayak mencari-cari
apa ya masalahnya abis ini ya? Kalau gue sebagai penonton sih mikir gitu ya. Jadi ya judulnya juga rentang kisah kan. Jadi kayak mungkin beberapa waktu gitu diceritain semuanya. Oh gitu. Jadi di sini film juga ternyata semuanya ada gitu. Itu jadi kayak kita nggak fokus nontonnya. Mungkin karena itu juga kali ya. Iya, pemilihannya maksudnya di film harusnya beda gitu. Harus ada satu tujuan yang jelas gitu. Dia mau ngapain. Yang itu sih gue ngerasa nggak dapet, nggak nemu gitu. Apa sih ini sebenarnya maunya? Gue pernah baca bukunya Richard Crevolin gitu ya, yang dia ngomongin tentang adaptasi film gitu. Ya adaptasi film kan nggak mesti harus sama ya buku ya gitu kan. Kalau emang di bukunya ceritanya potongan-potongan, ya kalau jadi film apa gitu maksudnya. Tujuan yang mana gitu. Jadi kayak ya kerjaan semuanya dimasukin jadinya gini. Gue jadinya kayak cuma nonton perjalanan aja gitu, dokumentasi aja gitu. Ibaratnya kayak dokumentasi, oh ini ada kisah ini, ada kisah ini, ada kisah ini. Karena rentang waktunya juga bener-bener putus-putus gitu. Itu tuh masalah kedua. Itu masalahnya kayak dia dari kecil sampai gede, terus habis itu mulai dari mana, udah dapat apa, udah lulusnya kapan, kayak gitu-gitu. Buat vlognya mulai kapan, kayak gitu. Itu logika waktu dan tempatnya gue nggak dapet tuh. Kayak ya Allah, lu kuliah katanya student collect dulu 2 tahun. 2 tahun. Terus lu kuliah harus nyari dulu. Pokoknya ujung-ujungnya 6-7 tahun lah kuliah gitu. Perubahannya nggak kelihatan. Itu satu. Terus apalagi pas balik sama keluarganya. Adenya masih kecil ya kata gua. Itu sih jadi apa nih? Waktu berangkat kan adenya masih kecil tuh. Iya nggak sih, gue inget pas balik adenya masih kecil. Ntar waktu di Indonesia kayak berhenti dah. Di Jerman kagak. Interstellar nih kayaknya kalau di Jerman. Di Jerman kagak berhenti sih kayaknya, maju terus. Di Indonesia berhenti. Jadi kayak ya udah mereka stuck di situ. Ada adegan yang dari pas dia nge-vlog tuh. Ya ada bagian di mana dia ngomong kayak aduh, gue pengen ketemu bapak gue gitu kan, pengen ketemu papa. Itu satu tuh kayak anjing tujuannya dari tadi ini gitu, sepanjang film gitu. Iya, gue juga. Lah ini adegan berikutnya langsung pesawat landing di Amerika. Buset, jauh banget gitu. Lu dari pengen ketemu sampai besoknya udah landing. Ngumpulin duit ke Amerika gimana gitu kan. Terus lu mahasiswa kalau dia di Jerman, biaya hidup lu tinggi, bro. Padahal sebelumnya emang kelihatan susah ya. Nah, mungkin itu yang gak diceritain ketika dia bikin vlog itu sebenarnya dia udah dapat masukan mungkin dari YouTube-nya. Mungkin. Jadi udah bisa beli kamera. Tripod yang kecil, bulat-bulat gitu. Kata gua, itu nggak ada. Nah, itu tuh waktu dia bikin vlog mungkin dia tuh udah punya duit kali ya. Jadi kita nebak-nebak aja sih, karena nggak ada keterangan. Kalau di film kan ya sesimpel nunjukin tahun gitu kan, kalau nggak apa gitu. Itu tuh nggak ada. Gue tahu dipaksa ini tuh udah lulus gitu. Kayak gue dipaksa Gita Sof udah lulus. Nggak bisa. Kemarin lu masih nyari duit di restoran orang Indonesia gitu kan. Iya. Masih nyari botol. Bapaknya ini kan dipecat ya kan, Krismon. Iya. Kan? Terus akhirnya, aduh, bapak harus kerja di luar negeri, dapat tawaran di sana mungkin gitu. Sampai sekarang gue nggak tahu dia kerjanya apa awalnya gitu kan. Di Amerika ini ditunjukinnya cuma lewat apartemennya. Apartemen yang pertama oke, bagus. Yang kedua udah cuma ya lah kasur. Terus ujung-ujungnya ketemu Gita Saf di Amerika. Nah, jalanannya kata gue ini mah Eropa gitu. Itu kayak waktu narik koper baru datang tuh. Ya gue tahu sih mungkin ada masalah budget kali kan, nggak tahu juga gitu kan. Tapi kan kalau untuk meyakinkan kita ini di film ternyata ini bukan di Amerika kan, ya. Terus kerjaannya dari awal tuh nggak jelas. Nggak jelas, benar. Gue cuma lihat ada di satu adegan tuh si Gita Saf megang frame. FSRD, pokoknya FSRD ITB, berarti ya jurusannya kayak gitu lah. Itu juga yang pengen Gita Saf kan, dia pengen ngikutin jejak bapaknya. Ibunya bilang kalau jangan ngikutin jejak bapak kamu kuliah di mana kamu juga gitu kan. Dia juga dapat ITB kan. Cuma ITB-nya nggak tahu nih apa kerjaannya dan segala macam. Cuma ada gambar-gambar lah ya. Entah desain interior mungkin. Gue sih mungkin desain interior apa desain apa nggak tahu lah. Pokoknya FSRD lah. Gitu. Itu emang kurang jelas sih. Nah, taunya di ending kerjaannya gitu kan kayak apakah karena sakit ya, sempat sakit gitu kan, terus ekonominya akhirnya anjlok itu. Nah, itu juga waktu yang hilang tuh. Nggak ada gitu. Jadi ketika dia sakit, abis itu dia ngapain lagi? Mungkin sampai dipecat lagi atau dia keluar dari kerjanya kan nggak tahu. Ini juga sih gue nggak ngerasa desain produksinya itu diperhatikan, kayak ngacak banget warnanya, busananya, terus ruangannya, lokasinya, setnya, gue kayak nggak ada konsep.
bener-bener bebas banget ini campur aduk gitu. Itu sih yang sayang banget, padahal kayaknya di luar negeri ya berarti persiapannya juga ada lah ya gitu. Kok gue ngerasa nggak ada konsepnya gitu, banyak banget gambar-gambar gimbal, terus kadang juga nggak fokusnya ke background, malah itu sedikit mengganggu sih walaupun nontonnya di laptop mungkin atau di TV. Kalau di bioskop berasa banget itu. Berasa banget gitu. Di Jerman gitu ya, ada teman-temannya kan. Nah, ini masalah berikutnya nih. Nih. Perlu nggak sih teman-teman ini, kata gue jadinya anjir apaan nih? Gak ada gunanya nih teman-teman. Temen yang ngefotoin dia, terus ngilang gitu aja. Itu ternyata buat ngenalin nggak sengaja sama si Paul. Jadi kan kalau nonton film nih, ada karakter cewek, set. Terus ada orang diem-diem motoin lu, ya kan? Wah ini jangan-jangan suka nih cowok ini. Taunya cewek ini sukanya sama cowok lain, jadi vokalis, ya kan Paul. Taunya tidak. Di ini kan nice try kan. Yuk ikutan yuk, kita bikin video klip. Gitu si fotografer ini ya kan. Udah ketemu, ngobrol, duduk bareng ya kan. Datang Paul, selesai. Lah, nggak ada lagi lu mau jadinya. membumbuin cinta apa enggak? Terus ada Regen, Ada ada Aci Resti. Gue tahu banget dia nahan nih, ayo ngelawak lagi. Gue tahu lu pengen ngelawak lagi Gen. Gue sih nunggu banget tuh, anjing nih Regen abisin gitu, ngelawak sekalian. Tapi kayak di situ terbatas banget aja sih gue ngeliatnya. Yang ngelawaknya jadi kayak, ya kamu nggak biasa syuting ya? Nanti aku ajarin. Wah, nanti aku bimbing. Waduh, aduh nanggung banget gitu line-line-nya. Vlog makanan gitu. Vlog makanan. Sebagai bumbu komedi gitu nggak ada. Nanggung sih jadinya. Aci Resti juga. Iya ilah. Aci Resti nanggung banget lagi, aduh. Oh ya Aci Resti lagi. Sebenarnya gue dari awal udah Aci Resti lagi. Iya. Jadi inian kan, jadi pembantu gitu. Tipikal lah gini gitu kan. Nggak digunain juga. Sayang banget gue bilang, ya nggak apa-apa sih Aci Resti, tapi ya udah tanggung gitu. Nggak digunain juga, lu mau nggak bisa sih, maksudnya aduh. Adegan si Paul bimbang sama agamanya itu kan dialami juga pasti ya sama kita yang entah merantau atau enggak. Masa-masa 20-an tuh mikirin juga bener nggak ya, mencari gitu Tuhan itu ada atau enggak, agama kita bener atau enggak, dan segala macam pertanyaan-pertanyaan itu walaupun singkat tapi kayak penting banget sebenarnya dibahas. Itu aja sih adegan yang oke gitu. Selain itu ya adegan-adegan si Gita Saf sama Paul yang dia ke tengah danau itu tanah danau itu ya, kanu, terus dia ngelempar cincin. Udah itu aja sih, ya bagus aja ngesut di situ gitu. Udah susah nih ya kan, kuliah susah kan, udah ekonominya udah lagi nggak bagus. Ikut kajian. Oh iya. Pas pengen pulang, makanan. Ada makanan. Jadi nggak jadi lagi. Kok nggak jadi pulang? Iya mau ikut kajian. Makan. Udah makan. Dibekel. Dikasih piring gitu. Iya dibekel juga. Hebat. Bener sih, gue di situ baru berasa, oh iya nih kalau kuliah di luar negeri bisa jadi kayak bisa jadi begini gitu. Ya jangan kan di luar negeri, di kosan di temen aja. Kalau temen lagi bawa orang tuanya datang bawa makanan, oh makasih. KKN apalagi gitu, waduh. Kan. Oke. Skor lah langsung. Skornya ya, unfortunately 4,5 ya. Astagfirullahaladzim. 4,5 kalau nonton di bioskop kayaknya lebih rendah lagi nih skornya. Experience-nya jadi aduh. Tapi ya maksudnya yang harus diapresiasi adalah ya bolehlah kita jadi tahu lah kalau kuliah di luar negeri itu kayak gimana gitu maksudnya. 5 karena ya effort lah bro, syuting di luar negeri kan, mau nggak mau pasti butuh persiapan lah. Terus dengan banyak pemain juga kan di luar negeri sebenarnya nggak cuma Baby Sabina doang, tapi ada teman-temannya. Teman-temannya Maya nih Regen. Jangan-jangan nih. Tapi di luar itu cerita sama konsepsi desain produksi sama gambarnya itu kurang banget sama sih. Tujuannya apa gitu kayak. Apalagi premis itu ya. Gue ngerasa ini kayak nggak penting aja sih di film ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan kayaknya boleh lah kasih tahu kita review apa lagi abis ini gitu. Sama mungkin yang nonton bisa komentar juga. Iya, apakah setuju atau tidak, atau mau colek Gita Safnya boleh. Boleh banget. Kita ngobrol di sini. Oke? Sampai ketemu. Dadah.